tetap sehat dan semangat ya mengikuti pelajaran. Nah, supaya lebih semangat lagi, ayo ikuti saya. Caranya bagaimana? Kepalkan tangan kalian, angkat ke atas, kemudian teriakan semangat. Ayo ulangi. Oke, materi kita hari ini adalah fabel. Apa sih fabel itu? Tapi saya yakin kalian semua pernah membaca fabel. Kalau pada semester lalu kita pernah belajar mengenai cerita fiksi, jadi cerita fabel dan cerita fiksi sama-sama merupakan teks narasi. Teks narasi mencakup semua jenis tulisan atau lisan yang mengandung unsur cerita. Nah, supaya kalian lebih memahami mengenai materi cerita fabel, simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan dengan moral. 1. Mengenali ciri umum fabel. Adapun ciri umum fabel antara lain: A. Fabel mengambil tokoh para binatang. B. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. C. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. D. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. E. Fabel menggunakan latar alam, seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. F. Ciri bahasa yang digunakan: 1. Kalimat naratif atau peristiwa. 2. Kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. 3. Menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Nah, setelah tadi kalian menyimak mengenai ciri umum fabel, yang harus kalian ingat adalah cerita fabel tokohnya adalah binatang yang menyerupai manusia. Menyerupai di sini artinya menyerupai sifat-sifat manusia. Di mana di dalam cerita fabel banyak sekali terdapat pesan yang berkaitan dengan moral. Oke, berikutnya kita akan mengidentifikasi jenis fabel dan menceritakan kembali isi fabel. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Check it out. 2. Mengidentifikasikan jenis fabel. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, fabel dibedakan menjadi 2, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata dengan menggunakan alam sebagai latar, seperti hutan, kolam, sungai, dan sebagainya. Misalnya kura-kura diberi watak lamban, singa, buas, dan ganas. Sedangkan fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata, dengan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, seperti di rumah, di jalan raya. Misalnya, Landa yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Ditinjau dari kemunculan pesan, fabel dibedakan menjadi 2, yaitu fabel dengan koda dan tanpa koda. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Sebaliknya, fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. 3.
menceritakan kembali isi fabel. Adapun langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel yaitu 1. Menentukan tokoh dan watak tokoh. 2. Menentukan rangkaian peristiwa. 3. Menceritakan kembali isi fabel. Bagaimana dengan penjelasan tadi? Sudah mulai paham kan? Nah, supaya lebih paham lagi, mari kita simak contoh cerita fabel berikut ini. Cerita fabel Singa dan Tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa di dalam hutan rimba. Suatu hari, singa tersebut sedang tertidur lelap di bawah pohon yang rindang. Tetapi tiba-tiba seekor tikus melintas di badan singa yang sedang tertidur tersebut, sehingga membangunkan singa. "Beraninya kau mengganggu tidurku," kata singa sambil menggenggam badan tikus kecil. "Maafkan aku, wahai Raja Singa. Aku meminta maaf. Aku tidak sengaja. Jika kau memaafkanku dan melepaskanku pergi, suatu hari nanti aku akan menolongmu," kata tikus kecil. "Apa katamu? Kau yang berbadan kecil bisa menolongku?" kata singa sambil melepaskan tikus kecil tersebut. Pada suatu hari, singa yang sedang berjalan di tengah hutan tiba-tiba masuk ke dalam jebakan para pemburu di hutan dan tidak dapat keluar dari jebakan tersebut. Tolong aku tidak bisa keluar," kata singa meminta tolong. Mendengar suara minta tolong tersebut, tikus kecil lalu berlari menuju sang raja singa. Tikus pun langsung menggigit tali yang menjerat badan sang raja singa, sampai singa dapat keluar dari jebakan tersebut. Pada akhirnya, sang raja singa pun dapat keluar dari jebakan pemburu tersebut karena mendapat bantuan dari tikus kecil. "Terima kasih tikus telah membantuku," kata raja singa. "Aku membantumu karena kau telah berbaik hati melepaskanku pergi kemarin. Maka dari itu aku membalas budi baikmu," kata tikus kecil. Setelah kejadian tersebut, Raja Singa dan tikus kecil menjadi sahabat yang baik. Terima kasih. Bagaimana? Menarik bukan ceritanya? Banyak sekali pesan dan nilai-nilai moral yang terdapat di dalam cerita fabel. Oleh karena itu, cerita fabel sangat cocok dijadikan bahan bacaan. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan latihan berikut ini ya. Ayo, tulis soalnya. Latihan 1. Berdasarkan cerita yang sudah kalian simak tadi, tentukanlah A. Tokoh, B. Watak tokoh, C. Alur, D. Latar, E. Ciri bahasa yang digunakan. 2. Identifikasi jenis fabel tersebut berdasarkan A. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, B. Ditinjau dari kemunculan pesan. 3. Ceritakanlah kembali isi fabel tersebut dengan bahasamu sendiri. Jika soal sudah ditulis, pause atau jeda dulu ya videonya, lalu kerjakan soalnya. Nah, bagaimana? Sudah selesai latihannya? Sekarang bandingkan ya dengan kunci jawaban berikut.
selamat dan sukses. Kamu bisa jika hasil kerjamu benar. Jika belum benar, cermati kembali ya di mana kekeliruannya. Ulangi kembali supaya kamu lebih paham ya.